Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi hari ini di hari Rabu. Nah, siapkan ya nak ya alat tulis kalian, buku pena, buku tulis dan penanya. Nah, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Simak baik-baik ya penjelasan dari Bu Puri. Nah, untuk pembelajaran ini kita belajar muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Pelaksanaan hak dan kewajiban. Jadi setiap orang itu memiliki hak dan kewajiban. Nah, kalian sudah belajarkan hak dan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik seseorang dan dalam penggunaannya bergantung pada keputusan dan tindakan seseorang yang bersangkutan. Dengan kata lain, hak itu merupakan satu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu. Kewajiban itu adalah beban yang harus dijalankan seseorang untuk memberikan sesuatu yang sudah semestinya diberikan oleh orang lain atau pihak tertentu dan cenderung dituntut secara paksa. Hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara apa? Secara seimbang. Tunaikan dahulu kewajiban sebelum menuntut hak. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban juga tidak boleh bersinggungan dengan orang lain. Jadi, pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Contoh, kita berhak menggunakan listrik. Kita juga wajib membayar tagihan listrik. Sebelum menerima hak, kita harus melaksanakan kewajiban dahulu. Menghemat penggunaan listrik termasuk kewajiban kita. Jadi tidak boleh boros. Dimanfaatkan sebaik mungkin, digunakan sebaik mungkin. Nah, untuk muatan selanjutnya muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Nah, masih ingatkah kalian tentang tempo? Nah, tempo adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Terdapat 3 jenis tempo, yaitu lambat itu largo, adagio, grave, dan lento, sedangkan sedang itu andante, andantino, moderato, dan allegro, dan cepat itu allegro, allegrato, presto, dan vivace. Nah, ingatlah kembali not angka yang telah kamu pelajari dalam menyanyikan sebuah lagu. Simbol nada tidak hanya diwujudkan dengan not angka, tetapi juga dapat ditunjukkan dengan not balok. Nah, kalian perhatikan di halaman 103. Di halaman 103 di buku pena kalian. Sudah dibuka bukunya. Nah, pada dasarnya baik not angka ataupun not balok itu berfungsi untuk mempermudah dalam mempelajari sebuah lagu. Nah, perhatikan not angka dan not balok berikut. Nah, di halaman 103. Jadi not angka itu yang 1, 2, 3, 4 sampai 7 sampai I. Kalau solmisasinya itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu ya. Itu not angka, solmisasi, diingat. Nah, di halaman 103. Nah, jenis-jenis not balok itu ada beberapa di halaman 104. Nah, not angka itu apa sih? Not angka adalah not yang dilambangkan dengan angka-angka. Sedangkan not balok adalah not yang dilambangkan dengan gambar. Pada dasarnya, baik not angka atau not balok itu berfungsi untuk mempermudah dalam mempelajari sebuah lagu.
Perhatikan not angka dan not balok berikut. Nah, perhatikan ya, di halaman 104 silahkan kalian baca. Itu ada not angka. Kalau yang gambar tandanya titik itu nadanya lebih panjang satu ketuk. Kalau nadanya garis agak panjang itu nada-nada di bawahnya jadi satu ketukan. Nah, pola irama dan ketukan. Irama itu rangkaian bunyi yang teratur. Pola irama itu panjang pendeknya bunyi sebuah lagu. Pola terbentuk itu bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Panjang pendek bunyi itu dihitung berdasarkan ketukan. Pola irama dalam lagu umumnya itu 4/4, 3/4, dan 6/8. Nah, ini contohnya. Birama 2 itu memiliki dua hitungan, itu 2/4. Contohnya mi, sol, mi, re. Jadi 2 ketukan. Nah, garis itu ada tandanya, itu ketukan ya, 2 ketukan. Birama 3 memiliki 3/4 hitungan. Contohnya do, si, langsung do, si, la. Nah, seperti itu. Jadi ini ketukannya. Kalian biar lebih paham, kalian baca di halaman 104. Nah, bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari internal dan eksternal. Bunyi internal itu bunyi yang dihasilkan dari tubuh kita. Contohnya bertepuk tangan, menepuk paha, dan menghentakkan kaki ke lantai, itu bunyi internal, bunyi dari dalam tubuh kita. Lama bunyi tepuk tangan disesuaikan dengan nilai nadanya. 1 tepuk tangan dapat bernilai setengah ketuk, 1 ketuk, 2 ketuk, 3 ketuk, dan 4 ketuk. Kalau bunyi eksternal itu dihasilkan oleh alat musik. Contohnya gendang, suling, gitar, tamborin, drum, dan lain-lain. Jadi kalau internal itu dari tubuh kita, kalau eksternal itu dari alat musik. Sekarang muatan IPA. Cara aman memanfaatkan energi listrik. Kalian boleh buka di halaman 106. Di halaman 106. Muatan IPA KD 3.5 dan 4.5. Nah, energi listrik itu merupakan jenis energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak peralatan rumah tangga menggunakan energi listrik sebagai sumber tenaganya. Energi listrik itu diubah menjadi energi lain sesuai dengan fungsi alat tersebut. Salah satu contoh energi adalah energi listrik. Energi listrik dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari. Listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah. Energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Berikut cara menggunakan energi listrik dengan aman. Ini juga termasuk ke teks petunjuk cara menggunakan listrik dengan aman. Contoh teks penggunaan listrik. Berhati-hati saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik. Listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun kita harus menggunakannya dengan hati-hati. Mintalah bantuan orang tua saat menggunakan listrik. Kamu harus berhati-hati saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik supaya tidak tersengat aliran listrik. Nah, untuk mencegah hal tersebut, bacalah petunjuk menggunakan listrik yang aman. 1. Menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. Jadi tidak boleh tangannya basah
apalagi nyolok-nyolokin, nanti takutnya kesetrum. Tidak mencolokkan banyak steker dalam stop kontak. Jadi misal kayak stop kontakmu itu dipasangin banyak colokan, itu berbahaya ya. Memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Jadi kalau sudah tidak terpakai ya dimatikan, jangan dibiarkan saja agar menghemat energi listrik. Nah ini kalian kalau misal nyolokin TV atau hidupin kipas angin, pokoknya yang berhubungan dengan listrik harus hati-hati ya. Tangan tidak boleh basah, harus hati-hati cara memegangnya, tidak boleh sembarangan, nanti akibatnya fatal. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Bu Puri, tugas kalian muatan SPDP, nyanyikan lagu Kebunku yang ada di halaman 105 dengan not angkanya, bukan Indonesianya ya. Maksudnya not angkanya, misal lagu Lihat Kebunku. Lihat Kebunku itu misal dinyanyikan not angkanya, bukan bahasa Indonesianya. Misal sol sol mi sol do, sol mi sol fa mi re. Jadi seperti itu. Bukan baca Lihat Kebunku, bukan seperti itu. Jadi dibaca not angkanya. Silahkan kirim voice note ke Bu Puri. Terus yang muatan IPA, kerjakan soal di halaman 106 nomor 1 sampai 2. Ditulis ya soalnya, jangan cuma jawabannya, tulisannya harus rapi. Oke, sekian dari Bu Puri. Bu Puri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.